Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat pecinta Coffee Mania. Hanya di Coffee Channel TV, Coffee News, Oasis TV Indonesia, dan Meditarium Channel kita akan menemukan sesuatu yang beda. Yang pastinya saya sekarang ini sedang berada di sebuah hotel luar biasa. Hotel ini namanya The Amarusa. Kalian-kalian sobat pecinta Coffee Mania yang mau nginep di sini dijamin luar biasa ya. Tapi sebelumnya pagi ini, siang ini, sore ini kita kedatangan tamu spesial. Siapakah gerangan? Kita sapa saja dulu ya. Beliau-beliau ini kelihatannya agak semangat dong semuanya. Luar biasa. Kita akan coba perkenalkan dulu. Saya dengan nama panggilan aja, nanti beliau-beliau yang menerangkan siapakah mereka ini ya. Dan di sebelah kanan saya panggilannya, maaf nih, ini bisa mas semua karena ada di Jawa Barat, panggilnya Kang Medi. Kang Medi, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Kang Medi, Siap. Sebagai apa Kang Medi? Untuk Dilan saya di Provinsi Jabar sama divisi Tata Niaga. Tata Niaga Betul. ya. Dan di sebelah kanan Pak Medi ada Ketua Umum ya, Pak Ibrahim, Kang Ibrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau adalah Ketua Umum LAN. Singkatannya LAN apa nih? LAN singkatan dari Lembaga Anti Narkotika. Lembaga Anti Narkoba. Catat. Narkotika. Oh, narkoba. Oh, beda ya. Nanti diterangkan. Nanti diterangkan. Iya. Ini nanti ada pembedaan antara narkoba sama apa? Narkotika. Narkotika itu nanti bisa diterangin ya. Oke. Nanti kita akan kupas tuntas. Nah, langsung saja di sebelah Pak Ibrahim. Ini ada Kang Andi ya? Iya, Tadi sebagai apa Kang Andi? saya di Lembaga Anti Narkotika sebagai Sekretaris Jenderal dengan nama lengkap Dwi Kunto Parmadi. Oke. Di mana Lembaga Anti Narkotika yang sudah berdiri 4 tahun ini terus untuk menggalang kolaborasi dengan institusi maupun instansi manapun seperti untuk pantaran lukisan ini. Oke. Semoga besar harapan dapat menyentuh seluruh masyarakat perihal penyalahgunaan anti narkotika yang sedemikian sudah kritis dan darurat di Indonesia ini lewat media pantaran lukisan. Oke. Di sebelah kanan Pak Ardi ada Kang Samsudin, Mas Samsudin. Sebagai apa? Silakan. Perkenalkan, saya Samsudin Tosori. Saya bendum di Lembaga Anti Narkotika dan menjabat juga sebagai Kornas. Salam juang, LAN satu hati. Oke. Tapi sebelum kita ini, silakan. Ini ada teh, ada kopi ya. Ya. Kopi hitam ini walaupun pahit, tidak sepahit kehidupan kita, tetap jalani, nikmati, syukuri ya. Walaupun kehidupan kita pahit, tapi tidak sepahit kopi. Silakan dulu Pak. Ini dua rumah juga nih Pak Medi. Pak Medi, Siap. Oke. Lelaki sejati minum kopi tanpa gula. Luar biasa. Mantap. Oke, mulai relax nih ya. Kopi dapat menyebabkan imun kita insya Allah bertambah. Mudah-mudahan iman kita juga bertambah. Tetap tegakkan sholat. Oke. Langsung saja ke Ketua Umum dulu ya. Maaf sebelumnya. Ya. Sekarang bisa ceritakan sedikit dulu aja nih historisnya berdirinya LAN ini. Baik. Masyaallah. Dan alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala nabiyil karim. Sedikit tentang berdirinya Lembaga Anti Narkotika ini berangkat atas dasar kerisauan adanya kondisi darurat narkoba di Indonesia. Dan kita percayai bahwa pemerintah Republik Indonesia telah melakukan upaya yang sangat maksimal, namun dengan segala keterbatasan tetap perlu peran aktif dari seluruh warga negara Republik Indonesia untuk sama-sama proaktif melaksanakan program penanggulangan bahaya narkoba. Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, di mana pemerintah Republik Indonesia menyeru kepada seluruh warga negara Republik Indonesia untuk sama-sama berperan aktif dalam upaya
penanggulangan bahaya narkoba di Indonesia. Mengingat memang juga aparat negara kita jumlahnya sangat terbatas, tentu akan sangat terbantu bila setiap warga NKRI ini dengan semangat bela negaranya, semangat cinta NKRI-nya, betul-betul siap untuk mengamankan lingkungan di daerahnya masing-masing dari ancaman atau gangguan narkoba tersebut. Nah, LAN ini sebagai wadah, sebagai lembaga nasional independen yang fokus dalam pelaksanaan program penanggulangan bahaya narkoba. Siapa saja yang cinta Indonesia, cinta NKRI, siap bela negara, lawan narkoba, mari bersama-sama dengan LAN atau Lembaga Anti Narkotika. Berdiri sejak tanggal 12 Januari 4 tahun silam. Jadi beberapa hari yang lalu kita masuk di tahun yang keempat. Maka pada kesempatan ini saya mengajak kepada seluruh warga Indonesia di mana saja berada, apapun agamanya, apapun partainya, apapun suku rasnya, apapun profesinya, mari yang betul-betul cinta Indonesia, ingin Indonesia bersih narkoba, ayo sama-sama menghidupkan program penanggulangan bahaya narkoba atau PBN dengan melaksanakan program-program yang sudah disiapkan oleh Lembaga Anti Narkotika. Daerah-daerah yang belum ada LAN di kabupaten mana saja, di kecamatan mana saja, kelurahan sampai tingkat RW, nah, mari sama-sama. Karena dengan struktur LAN ini masif mengguritas Indonesia, otomatis akan memangkas habis ruang gerak peredaran gelap narkoba. Kita tentu sayang diri kita, sayang keluarga kita, sayang negeri kita, dan dengan dasar sayang itu tidak rela apabila warga Indonesia sesama saudara sebangsa dan setanah air ini terkena dampak kejahatan narkoba. Nah, itu singkat ringkas padatnya demikian. Oke. Jadi peran aktif dari semua pihak ini sangat diperlukan ya. Betul. Jadi bukan hanya dari LAN ini sendiri, kalau tanpa ada dukungan support dari pemerintah dan rakyat juga peduli tentang bagaimana bahayanya narkotika ataupun narkoba, itu mungkin akan sedikit perjalanan menunggu waktu yang lama ya. Jadi memang harus peran aktif. Nah, kita coba dulu, mungkin ada dijelaskan dulu Pak Ardi, nambah dulu. Tadilah langsung saya tadi kan ada saya salah sebut nih, narkotika sama narkoba ini perlu diedukasi dulu nih, kira-kira apa bedanya nih? Yang pertama, penggunaan dari Lembaga Anti Narkotika sendiri untuk membedakan idiom yang namanya narkoba ya. Itu mungkin internasional tidak banyak yang memaklumi dan juga memahami. Kalau narkotika seluruh dunia juga tahu bahwa itu zat aktif yang sangat membahayakan, sehingga penggunaan nama Lembaga Anti Narkotika, tidak Lembaga Anti Narkoba, lebih kepada untuk go internasionalnya kita, sehingga pemanfaatan lembaga ini bisa dirasakan di seluruh rakyat Indonesia maupun internasional. Dan kita sudah berdiri dari ujung Aceh sampai ujung Papua, sudah ada strukturnya juga, sehingga kekuatan inilah menjadikan peran serta kita di kemasyarakatan ini di kondisi negara kita sedang darurat narkoba seperti yang canangkan Presiden Jokowi. Kita ambil peran, bersinergi dengan pihak manapun, baik yang berwenang maupun institusi yang terkait dengan penanggulangan bahaya narkoba. Kita tetap gigih dalam perekrutan, dalam pembinaan maupun dalam pencegahan. Jenis-jenis narkotika atau narkoba ini apa aja nih kira-kira nih? Kan ada minuman keras, ada obat-obat yang lain. Biar masyarakat juga yang tahu, semakin tahu, yang tidak tahu menjadi tahu. Ya, kalau untuk pembeda narkoba sendiri digolongkan menjadi 3 golongan.
golongan 1 zat adiktifnya yang menyangkut dari penggunaan ganja, sabu-sabu, morfin. Golongan 2 juga yang lebih berat lagi, dan itu pun klausalnya tetap mengacu kepada undang-undang narkotika. Golongan 3 yang lebih berat lagi tetap seperti daftar G itu masuk dalam golongan 3 yang notaben masih digodok dalam hal perundang-undangannya untuk mengacu kepada golongan 3 pun akan ditindak tegas setegas-tegasnya seperti golongan 1 maupun golongan 2. Dan untuk penggolongannya sendiri selalu ada temuan-temuan baru, varian-varian narkoba itu kepandian para kartel narkoba, bandar narkoba, sehingga spesifikasinya pun selalu dinamis, selalu bertambah terus. Bagaimana mencari celah-celah agar tidak masuk ke undang-undang internasional maupun juga untuk bisa dinihilkan dalam tes urin maupun tes rambut sekaligus tes darah. Itu salah satu jadi varian-varian narkoba yang selalu dinamis dan selalu tersondingkan dari aparatur negara, khususnya BNN yang banyak memberikan ketentuan perihal penambahan golongan maupun variannya. Di lembaga narkotika sendiri selalu mengupdate apa yang menjadi acuan dari para pengurus daerah, khususnya apabila ada temuan-temuan baru yang tidak masuk ke klausul golongan 1, 2, dan 3. Seperti yang kita tahu, contoh kecil kasus artis besar yang dia akhirnya cukup bisa lolos karena kebetulan yang dia konsumsi belum masuk ke golongan 1, 2, dan 3, tetapi tetap masuk ke penyalahgunaan obat daftar G. Kalau kayak miras itu sendiri nggak masuk ke dalam golongan 1? Miras masih dalam penggodokan, memang sedemikian ketatnya miras itu disodok ke zat aktif juga, tetapi karena miras sendiri ada izin khusus, ada pengetatan di berbagai perizinan yang tidak bisa dianulir dengan seketika, semuanya tetap kembali ke gedung dewan kita. Bagaimana memutuskan hal-hal yang menyangkut miras ini akan menjadi klausul di golongan 1, 2, maupun 3. Menarik sekali ya. Jadi apapun juga jenis narkotika ini memang ada yang memang tadi golongan 1, 2, 3 ini sedang ada, salah satunya ada yang sedang diproses ya. Iya. Bagaimana bahaya-bahaya narkotika ini nanti akan undang-undang anti narkotika itu masuk ke pasal berapa nih? Hukumannya kalau pendapat ada yang pengguna, ada pemakai, ada ini pengedar. Ya, secara umum agar mudah dipahami bahwa sanksi hukum itu mesti dijalani bagi mereka yang tanpa hak telah menggunakan, menyimpan, membawa, mengedarkan, memperdagangkan. Nah, tanpa hak itu berarti maksudnya ilegal. Nah, itu semua ada hukumannya, tercantum di dalam Undang-Undang Narkotika tahun 2009 nomor 35 itu. Oke. Menambahkan sedikit, Oke. selain itu orang melihat pemakaian narkoba pun terkena pasal. Jadi kasusnya pembiaran. Makanya narkoba ini sudah sedemikian kokohnya dibentengi oleh undang-undang, tetapi kembali lagi pada para penegak hukumnya, para institusi pegiat narkoba seperti lembaga narkotika ini. Nah, itulah yang menjadikan PR besar kita, bahkan anggaran yang di bawah standarnya untuk penanganan se-Indonesia menjadi PR besar anggota dewan kita untuk bisa mengepus lagi bagaimana penyalahgunaan ini tetap bisa direhabilitasi, dan juga pemberantasan bandar ini yang khususnya para pensuplai ini bisa direpas habis. Oke. Jawa Barat dulu nih. Wah, biar agak segar dulu, bagian dialognya dulu nih ya. Biar suasananya lebih akrab lagi. Nah, Pertanyaannya susah-susah. Jadi kalau Pak itu ditunjuk atau atas kemauan sendiri nih? Ada di untuk Jawa Barat itu. Awalnya memang saya singgah Ya. dengan salah satu kolega saya bersama beliau. Oke. Waktu itu jam 1:30 malam kalau nggak salah. Ya, beliau masih standby di DPP, waktu itu masih di Bandung. Ya, saya melihat bahwa kesederhanaan beliau dan juga visi misinya luar biasa.
Dan juga memang di Jawa Barat ada istilahnya ada yang harus kita isi dari kekosongan itu. Ya, saya siap selalu karena apapun itu memang selama itu untuk kebaikan umat, kemaslahatan kita semua. Apalagi saya pun juga punya anak ya, Pak, masih remaja, yang saya takutkan itu. Jadi bapaknya aja penggiat anti narkotika, semoga anaknya pun malu. Setidaknya ada perasaan, ini ada semacam rem lah untuk supaya jangan macam-macam narkotika. Itu sih. Tapi pengamatan Pak Medi nih di Jawa Barat ini bagaimana nih? Sebetulnya memang dari data yang saya dengar, itu Jawa Barat paling tinggi. Paling tinggi ya? Nah, memang kita pun juga sudah koordinasi dengan Bangpol provinsi. Insya Allah ya kami dapat perhatian dari provinsi untuk bisa memberikan penyuluhan khususnya di usia-usia yang produktif seperti dari SMA, kuliah, sama beberapa ya, aspek lain seperti itu yang ada di Jawa Barat. Luar biasa nih, Jawa Barat nih urutan pertama Paling tinggi. itu kita nggak tahu nih kenapa apakah ini jadi sasaran para gembong-gembong narkotika ataupun apa, atau masyarakat Jawa ini sebenarnya orang Indonesia ini termasuk bangsa yang konsumtif ya gitu ya. Nah di dalam segala hal ya, bukan hanya pakaian ya, fashion dan sebagainya, termasuk benda-benda yang itu juga. Nah, tapi kita coba berbicara anggaran nih. Anggaran luar biasa nih. Anggaran untuk pemberantasan anti narkoba ini, kalau boleh tahu bocorannya dari mana nih? Atau memang sebagai pejuang-pejuang tangguh ini, kalau bahasa Jermannya udunan, tahu udunan, patungan, iya, ulungan. Gimana Pak Syamsuddin nih? Kalau untuk anggarannya yang kita tahu, untuk pertama untuk menjadi lembaga narkotika ini tetap dari hati, bukan ada dari orang-orang ataupun dari pemerintah. Kita menjalankan lembaga anti narkotika ini untuk membantu pemerintah agar untuk semua masyarakat menghindari bahaya narkoba. Karena bahaya narkoba ini jangankan untuk mengkonsumsi, melihat pun jangan sampai. Harapannya untuk pemerintah agar melihat lembaga anti narkotika ini dengan kegiatan kita di seluruh Indonesia mendapat perhatian dari pemerintah. Berbicara masalah anggaran tadi sudah jelas ya. Yang paling penting ini mau anggarannya ada ataupun anggarannya sedikit, kalau tanpa ada niat kuat, ada keikhlasan dan ada kejujuran, saya pikir tidak akan mungkin terjadi yang namanya lembaga anti narkotika. Bener gak? Itu biarkan aja. Tapi alhamdulillah di saat-saat pandemi kayak sekarang ini masih ada sekelompok atau organisasi dan sebagainya yang peduli ya. Karena seperti Pak Medi bilang tadi, kita punya anak, punya keluarga ya. Jadi yang paling penting itu, yang paling efisien menurut saya adalah bagaimana kita bisa memberikan pencerahan kepada anak-anak kita ya gitu. Kang Ibrahim, Kang Ardi, Kang Syamsuddin dan Pak Medi punya anak, punya keluarga. Ini yang paling efektif mungkin ya, penyuluhan yang paling pertama dulu, baru ke tetangga dan sebagainya. Tadi saya kurang dengar ataupun kalau kantor pusatnya di mana? Informasi tentang narkoba mungkin bisa diketik di sini. Silakan. Baik. Ya. Kalau awalnya sesuai di lokasi tempat berdirinya LAN, berawal ini kantor pusatnya di Bandung. Di Bandung ya. Cuman per Januari 2002 ini kita sudah 2002 ini kita sudah siap untuk eksis di ibu kota negara di Jakarta. Kita doakan mudah-mudahan lancar, berkah dan sehat tentunya. Nih, kalau anggota-anggotanya kita juga ingin tahu nih dari mana saja. Terus siapa tuh ada yang ingin bergabung seperti apa nih? Silakan.
Yang pertama, untuk lembaga anti narkotika sendiri untuk keanggotaan itu berbiaya untuk mengganti KPA, bordir kanan kiri lawan narkoba dan juga logo lembaga anti narkotika serta stiker dan juga surat tugas itu 100.000. Dengan syarat wajib setiap pendirian itu harus 50 orang. Dan didasari dengan awal adalah dengan syarat pelampiran fotokopi KTP dan akan diterbitkan awal dengan surat mandat. Yang mana surat mandat itu bisa difungsikan untuk perekrutan, untuk penyusunan struktur, dan di lembaga anti narkotika sendiri ada 12 divisi. Yang mana 12 divisi itu mengcover seluruh kegiatan kemasyarakatan yang mana untuk backup juga kegiatan lembaga anti narkotika agar lebih menyentuh ke berbagai kalangan maupun ke berbagai profesi yang ada di Indonesia khususnya. Saya contohkan di 12 divisi itu ada divisi jurnalistik, bagaimana bisa mengabarkan seluruh pemberitaan, seluruh sosialisasi, lalu ada divisi litbang SDM, bagaimana untuk bisa mengembangkan para pelaku dan pegiat anti narkotika ini lebih bisa menggandeng, merekrut, mensosialisasikan dan lain-lain. Ada divisi Kartini yang menggandeng para wanita, para ibu-ibu, para remaja putri untuk bergabung dan juga mensosialisasikan di kalangannya. Ada juga divisi Tata Niaga, ini salah satu mesin penggerak bagaimana perputaran finansial maupun perputaran usaha di situ untuk bisa menopang kegiatan organisasi. Ada juga divisi event organizer, bagaimana setiap kegiatan penyuluhan, kegiatan acara kegiatan hiburan dan lain-lain yang mentasbihkan bahwa lembaga anti narkotika ini mempersembahkan sebuah tontonan maupun kegiatan penyuluhan di divisi event organizer. Ada juga divisi logistik, dari seluruh keperluan kegiatan itu tersuplai dari divisi logistik. Di divisi humas mengabarkan ke seluruh kegiatan di seluruh Indonesia ini baik nasional maupun internasional. Ada juga di divisi WRC, walet literasi cepat, di mana ibarat kata walet literasi cepat ini menjadi pasukan khususnya lah untuk yang bergerak sigap, membackup seluruh kegiatan lah, baik keamanannya, baik untuk protokolernya. Untuk divisi advokasi, bagaimana kita pendampingan ke para korban maupun keluarga korban penyalahgunaan narkoba, dan juga untuk bisa membackup apabila ada singgungan-singgungan hukum, yang mana divisi advokasi yang ikut ambil peran. Ada satu lagi divisi seni dan budaya. Nah, yang paling vital sebenarnya gongnya divisi seni budaya, yang sehingga acara bisa tergelar kasih peduli ke divisi seni dan budaya. Adanya pameran Cinta Marosa ini bagian dari kinerja dari divisi seni dan budaya. Bagaimana seni dan budaya ini menyentuh hati, perasaan para masyarakat Indonesia, bisa memperhatikan apa itu program-program lembaga anti narkotika, jahanamnya kejahatan narkoba yang dipastikan orang kalau sudah kesentuh tidak akan susah untuk lepas selagi tidak ada pembimbing, tidak ada pendampingan maupun tidak ada penyelamatan dari kita-kita yang masih berempati. Masih satu lagi. Digong lagi. Divisi Apa? IT dan multimedia. Itu paling vital adalah apabila website ini maupun medsos tidak terkondisikan dengan divisi IT dan multimedia, ya akhirnya maaf cakap kita seperti menonton film-film di tahun 80-an, semuanya statis kan itu. Makanya inilah fungsi divisi IT, bagaimana bisa menggarap TikToknya, Instagramnya, Facebooknya, websitenya, maintenance-nya, untuk selalu mengabarkan dengan valid, mengabarkan dengan signifikan, serta mempropagandakan pemberitaan-pemberitaan tentang penyuluhan di lembaga anti narkotika. Divisinya luar biasa, banyak bicara. Nah, berbicara anggota, ada berapa puluh ratus juta. Wah, luar biasa. Kalau berbicara di titik-titiknya lebih dari 400 kota, kabupaten, kecamatan, dan provinsi. Kalau untuk anggotanya sudah dipastikan di atas 20.000 lebih. Karena apa? Lembaga anti narkotika ini di sebuah daerah atau di sebuah kota atau kabupaten mereka diberikan kemandirian khusus. Sudah tersebar di seluruh Indonesia. Iya, dari seluruh provinsi sudah ada perwakilannya. Kemarin kita sudah menjalankan Diklatsus dari tanggal 12 sampai tanggal 17 di Hotel Amarosa dan juga di salah satu hotel di Bandung. Terkumpul semua seluruh peserta dari
ketuanya, dari sekretarisnya, dari para kepala bidang divisinya. Dari situlah real memang lembaga anti narkotika ada manusianya, ada strukturnya, ada yang hadir, ada yang betul-betul membawa segala perlengkapan administrasinya. Sedemikian kuatnya LAN ikut bersinergi dengan pihak manapun maupun berperan serta dalam penggerusan penyalahgunaan anti narkotika. Oke, nih sobat pecinta Kopi Mania Mediterranean Channel, ini ada 3 pertanyaan pamungkas dari kita ya. Karena kita sudah riset, kita jurnalis juga dari perwakilan dari masyarakat, dan mudah-mudahan 3 pertanyaan ini akan bisa terjawab. Karena yang berkembang di masyarakat ini ada semacam ketidakpercayaan kepada siapapun juga, ke dalam tanda kutip ya. Nah, yang pertama, benarkah narkotika ini tidak akan hilang gitu sampai kapanpun juga? Mungkin yang pertama hanya meminimalisir pengguna ataupun pemakai itu, apakah benar ataupun tidak. Yang keduanya, kalau ada anggota dari misalkan dari LAN yang terkena kasus narkotika, apa sanksinya gitu ya. Nah, yang ketiga, bagaimana memberikan kepercayaan kepada masyarakat gitu ya, supaya menemukan kembali bahwa bisa bertumbuh kembang kepercayaan itu, menjadikan dukungan, doa dan yang lainnya. Barangkali. Baik, Masya Allah. Jadi sesuai dengan grand design alam semesta raya ini, sama-sama kita pahami ada ashabul yamin, ada ashabul shimal, atau golongan kanan, golongan kiri, golongan protagonis, golongan antagonis, golongan malaikat, golongan iblis. Nah, itu sejak awal diciptakannya alam semesta raya memang sudah diplot kondisi yang seperti itu. Nah, tinggal kita ini yang sudah dikaruniai akal, sebisa mungkin bisa memilih pilihan yang terbaik. Ada 2 pilihan ini, ada peran antagonis, ada peran protagonis. Pilih mana? Pilih menjadi penjahat narkoba atau menjadi pejuang anti narkoba. Nah, konkretnya seperti itu. Sehingga berangkat dari grand design yang seperti itu, ya layak dimaklumi bahwa segala macam kemungkaran, segala macam kemaksiatan apapun itu bentuknya, termasuk kejahatan narkoba, ini sampai kiamat gak akan pernah beres. Nah, terus kalau sudah paham adanya ketetapan yang seperti itu, ngapain kita buat perjuangan seperti ini? Nah, ini dalam rangka ingin membuktikan bahwa ini gue bukan golongan kiri, ini gue golongan kanan. Nah, itu yang paling utama sebenarnya di sana. Tanggung jawab moral kita, tanggung jawab kita sebagai manusia yang punya nurani, yang punya akal untuk memilih mana yang baik, mana yang tidak baik. Nah, maka dengan adanya lembaga anti narkotika ini mengajak seluruh rakyat Indonesia khususnya dan seluruh penduduk bumi pada umumnya, untuk ayo sama-sama jangan mau jadi golongan kiri. Jadilah golongan protagonis. Ayo, kita gini. Ya, memang dengan berbagai macam konsep, program atau strategi yang kita upayakan, ya tentu tetap kita punya harapan paling tidak meminimalisir dampak daripada kejahatan narkoba ini. Nah, paling tidak keluarga kita jangan sampai kena, paling tidak lingkungan kita jangan sampai kena, paling tidak di RW kita, di kelurahan kita, di kecamatan kita, di kota kita, di kabupaten kita, ya paling tidak di Indonesia ini bersih narkoba. Di negara lain, nah itu sudah takdirnya masing-masing. Yang penting khususnya, ayo yang cinta Indonesia, yang setuju Indonesia bersih narkoba, mari bersama-sama dengan lembaga anti narkotika untuk bela negara lawan narkoba. Satu lagi tadi yang belum, kalau ada
peserta yang misalkan pengedar dan sebagainya, sanksi dari Yang pertama, kalau memang sudah ada pembuktian, jelas akan ada pemecatan yang pertama dan diserahkan langsung ke itu ya, aparat hukum. Iya. Tetapi kalau hanya korban, kita mencoba dengan divisi advokasi untuk pendampingan, untuk rehabilitasi, dan seberapa jauh nanti keputusan tetap ada di aparat yang berwenang. Dan yang jelas, apabila ada anggota, apalagi pengurus, jelas akan pemberhentian dengan tidak. Intinya kalau pengedar udah langsung dipecat aja. Tapi kalau pengguna mungkin ada rehabilitasi itu ya. Itu berapa lama biasanya? Rehabilitasi tergantung dari eksistensinya setelah terdeteksi dan lain-lain, bisa di 3 bulan, 6 bulan, bahkan 1 tahun. Tingkat keparahannya, tingkat psikonya, tingkat halunya, berbagai rupanya itu ada parameternya. Nah, kalau tadi kan pertanyaan dari ini pertanyaan dari saya, Pak. Setelah melihat dari beberapa tayangan berita yang karena tadi ada artis, ada apa dan sebagainya, kadang-kadang saya berpikir kok enak bener ya, mau pengguna ataupun pengedar ini harusnya dipenjara sekian tahun, tiba-tiba diminta direhabilitasi dan sebagainya. Mungkin saya mewakili dari masyarakat ini aturan hukum itu seperti apa sebenarnya, dengan gampangnya itu para pengacara ini mengajukan ini direhabilitasi saja dan sebagainya gitu. Sementara maaf, ada rakyat yang ini langsung dihukum gitu, 7 tahun, 12 tahun, nah itu gimana? Kalau berbicara public figure, sekiranya memang pembuktiannya masih pemakai, dipastikan akan rehab. Tetapi ada juga public figure seperti si A, saya sebutkan kena hukuman mati, kita sebutkan Zul, vokalnya Zivilia juga hukuman seumur hidup bahkan. Nah, tidak segalanya artis atau semuanya artis itu terkena hanya sebagai pemakai. Kalau pengedar pun aparat hukum menindak setegas-tegasnya. Kita sebut aja Steve Immanuel karena tidak perlu inisial karena itu sudah terpublis juga. Itu juga hukumannya super berat karena jatuh pengedar. Ini yang paling menonjol maka Steve Immanuel sama Zul, vokalisnya Zivilia Band. Sobat pecinta Coffee Mania, Coffee News, Oasis TV Indonesia, Mediterranean Channel, ini berbicara tentang hukuman, ya. Kira-kira yang pas itu untuk pengedar, pemakai, hukuman yang paling setimpal ini bukan persoalan jera ataupun tidak jera ya. Persoalannya juga kan yang tertangkap bukan akar permasalahannya, misalkan bosnya dan sebagainya, itu baru bagian-bagian kecil walaupun sudah ada sebetulnya gembong luar biasanya. Nah, paling tidak hukuman yang diinginkan dari LAN sendiri mungkin ada daya tawar buat pemerintah. Daya tawar apa nih? Ya, jadi perlu sama-sama kita pahami bahwasanya terkait dengan kasus narkoba ini sebenarnya ada 2 status hukum yang utama. Pertama, orang yang berstatus dia ini sebagai korban. Nah, siapa korban narkoba ini? Ya, dia penyalahguna, pecandu, dia mengonsumsi narkoba itu hanya untuk dirinya sendiri. Nah, terus kemudian yang sebelahnya lagi, nah ini yang berat ini, dia penjahat narkobanya. Siapa dia? Yang produsen narkoba, pengedar narkoba, kurir narkoba, bandar narkoba. Nah, ini sebisa mungkin dihukum yang seberat-beratnya. Dari Lembaga Anti Narkotika mengharapkan ada ketegasan bahwa siapapun yang terbukti statusnya itu memang dia di korban, jangan pernah sampai masuk ke sel penjara. Tapi agar betul-betul mendapatkan layanan rehabilitasi sampai tuntas. Nah, adapun mereka yang tergolong penjahat narkoba ini, ya daripada menunggu penjara, karena sesuai survei juga lapas di Indonesia ini di atas 50%, bahkan ada itu sampai 90% ini penyandang kasus narkoba. Nah, betapa anggaran negara ini terkuras banyak untuk memberi keperluan harian mereka selama di lapas. Ini sangat merugikan sekali. Maka dari itu ya lebih baik segera
ekspor ke akhirat. Nah, itu. Hukuman mati berarti ya. Tepat sekali. Siapa yang setuju? Harus setuju. Harus setuju. Nah, oke. Sebelum ini mungkin dari semua ini ada sebuah harapan ya dari dari ketua umum, dari ketua dari Jawa Barat, dari sekjen, dari bendahara. Mungkin ya tadi ada harapannya apa sesuai dengan fungsi masing-masing. Kira-kira apa nih harapan sebagai ketua umum? Harapannya semua pihak yang ada di wilayah NKRI ini sama-sama ikut berpartisipasi aktif melaksanakan program penanggulangan bahaya narkoba atau PBN yang telah disiapkan oleh Lembaga Anti Narkotika. Nah, caranya sederhana, sebagaimana tadi sudah kita sampaikan, daerah-daerah yang belum ada LAN segera menyiapkan diri untuk menerima mandat dari LAN guna menghidupkan program LAN di daerahnya masing-masing. Nah, demikian. Silakan Pak Medi. Baik, dari Jawa Barat ya Pak. Ya. Kalau dari Jawa sendiri, saya selaku pengurus di Provinsi Jabar punya harapan bahwa ada perhatian juga ya dari pemerintah provinsi, Sbangpol, yang kami pun juga akan berkoordinasi dengan BNN Provinsi Jabar untuk bisa mensupport kami, karena kami bukan salah satu yang akan menindak, karena sudah ada departemen masing-masing dari instansi pemerintah. Kami hanya sebagai penyuluhan saja. Intinya support kami untuk memberikan penyuluhan ke beberapa sekolah-sekolah, ya, beberapa tempat-tempat yang berpotensi penyalahgunaan. Contohnya ya, seperti di Bandung ini kan banyak sekali universitasnya, bisa dibilang kota pendidikan juga, karena banyak banget dari beberapa daerah se-Indonesia yang tumpah ke Bandung, ke Jawa Barat, yang dimana juga itu berpotensi sekali Pak, karena memang di Bandung ini kan banyak sekali mereka-mereka yang jauh dari orang tua. Ya, intinya bahwa kami hanya support saja dari pemerintah provinsi untuk bisa menjalankan tugas kami untuk penyuluhan-penyuluhan. Seperti memberikan seperti training, seminar seperti itu, karena itu adalah tugas kami. Itu aja sih sebetulnya sih dari Provinsi Jawa. Silakan Pak Adi. Terima kasih. Kalau saya dari Sekretaris Jenderalnya jelas, untuk publikasi silahkan klik channel YouTube kami di jurnal.lan, di Facebooknya juga di Lembaga Anti Narkotika Pusat, di websitenya di wartawan.com, serta untuk nomor handphone saya 0857 1079 0097. Mungkin juga nanti Ketum Pak Bendum juga akan menyampaikan nomornya. Apabila ada para pegiat narkoba yang akan bergabung dengan Lembaga Anti Narkotika, silakan menghubungi kami. Dan juga googling, insya Allah sudah terpapar seluruh pemberitaan tentang Lembaga Anti Narkotika, bagaimana berkiprah dan juga bagaimana cara mendaftarnya. Silakan Pak Bendum. Terima kasih. Harapannya kami dari Lembaga Anti Narkotika ini untuk semua dari kalangan kecil, dari RT, RW, kelurahan, kecamatan, semuanya khusus untuk masyarakat agar mau memberikan hati dan pikirannya untuk memberitahu kepada siapapun bahwa bahayanya narkoba ini luar biasa dan harus kita cegah dan kita berantas. Semoga Lembaga Anti Narkotika ini seluruh Nusantara semakin berkembang, semakin dicintai oleh masyarakat, dan kami juga berharap dari Lembaga Anti Narkotika mengharapkan pemerintah melihat untuk Lembaga Anti Narkotika ini di seluruh Nusantara dan berjalan dengan baik. Terima kasih. Oke. Tapi sebelum saya closing, kita biar santai nyeruput dulu. Nyeruput dulu. Ini teh spesial dari Hotel Marosa, salah satu terbaik di Indonesia. Hidup kopi, tanpa kopi. teh santai, rekomendasi di Hotel Amarosa. Amarosa. Yang ada di Bandung, di Jakarta, di Bekasi, dan juga di Bogor. Oke, sobat pecinta Kopi Mania, saya tentunya sangat
berterima kasih bisa bersilaturahmi dengan kakak-kakak saya, ya, saudara saya, dan saya juga punya saudara baru lagi. Ada Kang Medi, ada Kang Ibrahim, ada Kang Ardi, ada Kang Samsudin, dan tentunya ada kameramen Kang Andi Omes, Adi Sopiandi kalau di populernya ya. Terima kasih Kang Andi sudah jadi kameramen handal ya. Juga ada Kang Aep ya sebagai krunya juga. Juga dari kru itu siapa yang pakai nama? Kang Haji. Terima kasih juga ya. Jadi sekali lagi seperti Rasul bilang bahwa ketika kita akan mengedukasi ataupun bersinergi memberikan pemahaman, lebih baik itu adalah pada keluarga dulu, benar nggak? Pada anak-anak kita, saudara-saudara kita, baru tetangga dan sebagainya. Tapi Pak Ibrahim sudah bilang bahwa paling tidak kita, anak-anak kita, keluarga kita juga harus selamatkan dulu ya. Jangan sampai kita keluar menggembar-gemborkan, tapi keluarga kita ada yang terkena. Nah, udah jangan sampai. Ini adalah catatan penting buat anggota LAN dan kita semua. Oke, sobat pecinta Coffee Mania, Coffee News, Coffee Channel TV, Oasis TV Indonesia, Mediterranean Channel. Di penghujung acara, alangkah indahnya kita ada tausiah barang 1 menit, 2 menit saja dari Kang Ibrahim untuk menutup kita agar marilah kita takut kepada Allah. Itu kuncinya. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim. Amma ba'd. Saudara-saudara sekalian, se-Indonesia yang saya cintai, yang saya banggakan, kita semua ingin bahagia. Dan untuk bisa bahagia bukan melalui narkoba. Banyak orang menjadi penyalahguna narkoba, ini alasannya mencari kebahagiaan. Padahal sama sekali tidak. Narkoba tidak menjanjikan apa-apa selain akan menimbulkan masalah yang lebih besar, yang beranak pinak dunia dan akhirat. Hancur diri kita, hancur nama baik kita, hancur kehidupan dunia dan akhirat kita. Yang sudah terlanjur kena narkoba, jangan patah semangat, karena terbukti banyak orang yang sudah sukses bisa talak 3 dengan narkoba, lepas dari narkoba. Nah, kita ikuti jejak-jejak orang yang sudah sukses lepas dari narkoba ini. Nah, bagi yang belum terlanjur, belum kena narkoba, tidak perlu ada rasa penasaran. Narkoba kayak gimana sih enaknya? Gak usah dicoba-coba, gak usah dipikirkan gimana enaknya. Cukup dipahami, narkoba berbahaya, narkoba merusak, dan pantang untuk mencoba. Nah, selain daripada itu, saya mengajak kita semua untuk selektif dalam memilih teman dekat. Nah, semua berangkat dari siapa yang paling sering kita berkomunikasi, kita berrelasi. Kalau Rasulullah sempat ingatkan kepada kita, kalau kita ingin tahu siapa seseorang, kenalilah teman-teman dekatnya. Nah, kalau pesan Sunan Kalijogo, bukan Kalijodo ya. Cuma sini nanti ketik nih. Ya. Wong kang soleh kumpulono. Artinya kita ini sebisa mungkin memaksakan diri untuk lebih banyak menghabiskan waktu dengan orang-orang yang kita anggap lebih baik, terutama akhlaknya. Nah, orang yang baik ini akan sedikit banyak mudah mempengaruhi kehidupan kita menjadi lebih baik. Nah, harapannya sederhana saja. Orang-orang baik yang kita dekati ini, kita akan mudah tertular kebaikannya, dan kita terselamatkan dari pengaruh-pengaruh buruk dari orang-orang yang tidak baik. Nah, sesederhana itu saja. Selebihnya, yang paling utama saya berpesan, silakan boleh percaya. Tapi kalau nggak percaya bangetan, salah satu tips untuk selamat dari narkoba, biasakan makan minum dengan tangan kanan. Buktikan keajaibannya. Karena makan minum dengan tangan kanan adalah cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan cara yang dibenci oleh setan. Nah, begitu juga sebaliknya. Kalau kita dimakan minum dengan tangan kiri, walaupun lupa, nah ini nggak ada maklum sebenarnya. Wah, lupa. Kalau kita sungguh-sungguh berlatih, insya Allah tidak akan lupa, tidak akan tersengaja sampai terlanjur kita makan minum dengan tangan kiri.
Kalau kita sungguh-sungguh amalkan ini, insya Allah kita akan mudah terselamatkan dari segala macam kemaksiatan, khususnya termasuk narkoba. Semoga semuanya sehat walafiat. Amin. Nah, semoga semuanya bahagia di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Istiqomah bela negara, lawan narkoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast yang lainnya. Kita seruput lagi.